Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa belajar dengan nyaman di sini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Irfa'u aidiyakum rafa'na. Doa sebelum belajar dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dear Allah, give me more knowledge and increase my intelligence. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman ditambahkan kepandaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai, Bui absen terlebih dahulu ya teman-teman ya. Abizar Khair hadir, alhamdulillah. Alari Satria Sandi, alhamdulillah hadir. Sopi Rizkia Sabani, alhamdulillah hadir. Kansa Askianada, alhamdulillah hadir. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita diberi kesehatan sehingga teman-teman semua bisa masuk, berkumpul dan juga belajar kali ini. Baik, sebelum kita belajar teman-teman, Bui ingin tampilkan terlebih dahulu ada satu gambar yang akan Bui tampilkan. Teman-teman silakan lihat dan perhatikan baik-baik gambarnya ya. Ini dia gambarnya teman-teman. Oke, setelah melihat gambarnya teman-teman, yuk siapa teman-teman yang mau berpendapat tentang gambar yang Bui tampilkan? Oke, yang pertama siapa yang mau berpendapat? Oke, baik, ada Kia yang mau berpendapat. Bagaimana Kia? Bagaimana menurut pendapat Kia tentang sikap anak yang ada pada gambar? Apakah sikap yang baik atau sikap yang buruk? Wah, betul sekali Kia. Sikap yang ada pada gambar yaitu membuang sampah sembarangan. Ini merupakan contoh sikap yang buruk teman-teman. Kalau sikap yang buruk perlu ditiru atau tidak? Nah, betul sekali, tidak perlu ditiru teman-teman. Kenapa sih membuang sampah sembarangan itu merupakan sikap yang buruk? Ada yang mau berpendapat? Betul sekali, membuang sampah merupakan sikap yang buruk karena dapat mengotori lingkungan kita. Selain mengotori, maka juga dapat menyebabkan menjadi penyakit. Nah, kita harus hindari sikap yang demikian ya teman-teman ya. Hebat teman-teman sudah berpendapat tentang gambar yang Bui tampilkan. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bui akan menginformasikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah teman-teman diharapkan setelah belajar ini dapat informasi mengenai kosakata tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, tentang cara hidup bersih dan sehat. Yang kedua, teman-teman diharapkan mengetahui cara hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, diharapkan setelah pembelajaran ini teman-teman bisa mengetahui manfaat hidup bersih dan juga sehat. Dan yang terakhir, yang keempat, diharapkan teman-teman dapat mengkomunikasikan atau menginformasikan baik secara lisan maupun secara tertulis nih tentang lingkungan yang bersih dan juga lingkungan yang sehat. Insya Allah bisa ya teman-teman ya, kita mencapai tujuan pembelajaran ini ya. Amin. Yuk kita bersemangat belajar teman-teman. Pergi ke pasar dengan saudara, beli duku dan buah kiwi biar hati yang gembira. Simak dulu yuk cerita Bu Yui. Oke, hari ini Bu Yui akan berceritakan tentang cerita Tony dan kehebatannya serta kegemarannya bermain bola. Kita simak ya teman-teman ya. Ini dia gambar yang pertama. Pada suatu hari sepulang sekolah, Tony meminta izin kepada ibu untuk bermain di lapangan. Tony ingin sekali bermain bola bersama teman-temannya. Dan alhamdulillah ibu Tony mengizinkan. Tony senang sekali. Tony pun segera berangkat menuju lapangan.
Sesampainya di lapangan, Tony segera bergabung bermain sepak bola bersama teman-temannya. Di tengah permainan, hujan turun dengan lebatnya. Namun Tony dan teman-temannya tetap melanjutkan permainan karena sangat seru. Tony ingin sekali membuat gol. Hujan membasahi seluruh lapangan. Tiba-tiba Tony terjatuh di tengah lapangan karena licin. Teman-teman Tony segera menghampiri Tony dan menolongnya. Beruntung Tony tidak terluka dan bisa melanjutkan bermain sepak bola lagi. Tony pun berhasil membuat 2 gol dan membuat timnya menjadi juara. Setelah permainan sepak bola selesai, Tony kemudian pulang dengan hati gembira. Sesampainya di rumah, Tony mencuci pakaiannya yang basah dan juga kotor agar tidak merepotkan ibunya. Tony juga mandi agar badannya menjadi bersih dan segar. Nah, dari cerita Tony tadi, menarik bukan teman-teman? Kita bisa membayangkan betapa serunya nih permainan sepak bola Tony tadi. Ketika teman-teman membuat cerita, pastikan cerita yang teman-teman buat memiliki unsur intrinsik dalam cerita tersebut. Apa saja unsur intrinsik? Nah, kita ingat kembali yuk teman-teman. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema yaitu pembahasan dalam sebuah cerita. Misalnya, cerita yang tadi Ibu sampaikan, temanya adalah tentang kehebatan dan kegemaran Tony bermain sepak bola. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu tokoh. Tokoh yaitu pemain dalam sebuah cerita. Coba teman-teman tebak, cerita yang tadi Bu sampaikan siapa tokohnya ya? Betul, tokohnya adalah Tony. Unsur intrinsik berikutnya adalah penokohan. Penokohan adalah sifat pemain. Coba teman-teman, yuk kita tebak sifat dari Tony. Tadi sebelum bermain, Tony izin dulu. Kemudian setelah bermain, Tony mencuci bajunya sendiri karena tak khawatir merepotkan bundanya. Nah, kira-kira sifat Tony ini baik atau buruk ya? Hebat teman-teman. Ya, sifat Tony ini adalah sifat yang baik dan juga rajin. Unsur intrinsik berikutnya adalah latar, yaitu waktu atau tempat terjadinya cerita. Nah, coba teman-teman tebak dari cerita yang Bu sampaikan, kira-kira tempatnya di mana ya? Betul, tempatnya ada 2, ada di rumah Tony dan juga di lapangan. Unsur berikutnya adalah alur. Alur yaitu jalannya suatu cerita. Nah, kalau teman-teman simak tadi, jalannya cerita yang disampaikan Bu Wiwi ada dari rumah. Setelah selesai Tony pulang sekolah, kemudian berlanjut ke lapangan ketika Tony bermain sepak bola, dan kemudian setelah selesai bermain sepak bola, Tony pulang lagi ke rumah. Itu adalah jalan suatu cerita atau yang kita sebut dengan alur. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang, yaitu peran penulis dalam sebuah cerita. Pada cerita Bu Wiwi, penulis menceritakan tentang kegemaran Tony dan juga kehebatannya bermain sepak bola. Unsur intrinsik berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pemilihan kata yang baik dan juga tepat dalam sebuah cerita. Nah, ketika teman-teman membuat cerita, pastikan bahasa atau kata yang teman-teman gunakan adalah kata-kata yang baik ya. Dan unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan baik dari sebuah cerita.
Coba teman-teman temukan pesan baik apa sih yang ada pada cerita Buwi yang sampaikan tadi? Betul sekali, pesannya adalah yang pertama, ketika teman-teman mau bermain, pastikan minta izin terlebih dahulu kepada ayah atau ibu. Yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Tony. Wah, Masya Allah, teman-teman sudah ingat kembali unsur intrinsik cerita? Ternyata selain teman-teman harus mengetahui unsur intrinsik cerita, teman-teman juga harus mengetahui nih cara menyampaikan cerita agar terdengar lebih menarik. Apa saja caranya? Yuk kita lihat teman-teman. Cara yang pertama adalah teman-teman pastikan mengingat urutan cerita agar orang yang mendengarkan tidak bingung. Yang kedua, pastikan lafal atau pengucapan yang teman-teman lakukan jelas, sehingga teman yang mendengarkan atau orang yang mendengarkan cerita tidak salah mengerti. Yang ketiga adalah pastikan teman-teman menggunakan intonasi yang tepat, sehingga orang yang mendengar dapat membedakan apakah ceritanya sedang sedih, marah, atau sedang senang. Kemudian, gunakan gestur atau gerak tubuh untuk memperagakan cerita sehingga orang yang mendengar tidak bosan. Dan yang terakhir, pastikan teman-teman menggunakan mimik muka atau ekspresi wajah. Ketika ceritanya sedang sedih, maka ekspresi wajah teman-teman juga sedih. Sebaliknya, jika ceritanya adalah cerita yang gembira, maka ekspresi wajah teman-teman juga harus gembira. Nah, tentu saja nih teman-teman, ketika teman-teman bercerita dan mau bercerita dengan baik, perlu latihan secara rutin. Boleh latihan sendiri di depan kaca, boleh latihan bersama ayah, boleh latihan bersama ibu, bersama adik, atau bersama kakak. Hari ini nih, Buwi mau meminta teman-teman untuk berlatih bercerita di depan teman-teman yang lain. Nah, caranya adalah yang pertama nanti akan Buwi tampilkan gambar berseri. Buwi akan berikan waktu kepada teman-teman selama 10 menit. Silakan teman-teman kreasikan cerita teman-teman dari gambar berseri yang Buwi tampilkan. Nah, setelah itu teman-teman boleh bersiap-siap, kita akan bercerita bergantian di depan kelas. Oke? Bisa ya teman-teman ya. Ini dia gambar berserinya. Nah, yuk teman-teman silakan mulai berkreasi 10 menit dari sekarang. Baik, alhamdulillah 10 menit telah selesai. Hebat teman-teman yang sudah berkreasi, berusaha membuat cerita dari gambar berseri. Sekarang yuk kita bergantian mengasah kepandaian bercerita di hadapan teman-teman yang lain. Pastikan teman-teman mengingat cerita yang akan teman-teman sampaikan ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Pencerita pertama adalah Abizar Hoir. Silakan Abizar. Masya Allah, hebat Abizar sudah menampilkan kepandaiannya bercerita. Selanjutnya kita panggilkan pencerita kedua kita, yaitu Sophie. Silahkan Sophie. Masya Allah, hebat Sophie, keren ceritanya. Alhamdulillah, ternyata anak-anak kelas 2C hebat-hebat, berani, bersemangat mengasah kepandaiannya bercerita di depan semua orang. Nah, tentunya setelah ini yuk coba kita ingat-ingat kembali teman-teman dari penampilan yang teman-teman tadi tuh. Nah, bagaimana sih cara bercerita yang baik? Yuk teman-teman, sampaikan pendapatnya. Betul sekali, Wais. Yang pertama harus menatap atau melihat kepada orang yang mendengarkan. Nah, yang kedua apa? Menggunakan cara bercerita yang baik. Contohnya apa cara bercerita yang baik teman-teman? Ya, mengingat urutan cerita. Pinter, Wildan. Selanjutnya apa lagi? Ya, Zafran.
Betul sekali, menggunakan intonasi yang tepat. Yang ketiga apalagi teman-teman? Ya, betul sekali, Mia. Menggunakan gestur atau gerakan tubuh yang sesuai. Apalagi, teman-teman? Ya, betul sekali. Ada pendapat dari Malka bahwa harus menggunakan ekspresi muka yang sesuai. Masya Allah, anak-anak kelas 2C hebat-hebat. Nah, setelah ini, baik kita akhiri pembelajaran kita yuk dengan berdoa teman-teman. Tapi sebelumnya Bui mau tanya bagaimana perasaan teman-teman semua. Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu senang dalam belajar sehingga dimudahkan dalam menambah kepandaian. Yuk, kalau gitu kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua sudah menunjukkan kepandaiannya, aktif berkegiatan dan berdoa dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.